Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 120. Sebelumnya Mimin minta maaf dikarenakan Mimin jarang upload karena masalah kerjaan Mimin yang lagi numpuk. Jadi Mimin mohon maaf dan pengertian kalian. Oke lah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. 3 hari telah berlalu semenjak Kinan mempelajari teknik yang diberikan oleh Seven Luminaries. Kinan di sini tidak menyangka jika memahami teknik tersebut akan begitu susah, bahkan bagi dirinya yang seorang jenius membutuhkan waktu 3 hari untuk memahami dengan sempurna teknik warisan dari Magical Higher Sword God tersebut. Seven Luminaries pun datang menemui Kinan dengan sebuah senyuman. Seven Luminaries bertanya kepada Kinan, apakah Kinan sudah memahami teknik tersebut dengan sempurna? Kinan pun menjawab, iya. Lalu ia mengatakan rencana selanjutnya kepada Seven Luminaries. Selanjutnya, aku akan meluncurkan serangan balik ke South Heaven Gate menggunakan kekuatan mereka untuk membawa tubuh Pixiku ke ambang kematian. Dengan semangat, Seven Luminaries pun mengajak Kinan untuk segera pergi. Cerita pun berpindah ke benua tengah, tepatnya di sekte Heaven Saber. Di sini terlihat 2 orang kultivator tengah mengobrol. Seorang kultivator bertanya kepada kakak seniornya, "Kakak senior, apa yang akan kita lakukan bila Kinan muncul di sini?" Tanya kultivator tersebut. Ia bertanya seperti itu dikarenakan ia takut tidak bisa menghentikan Kinan. Kakak seniornya pun menjawab, "Kenapa panik? Kalau Kinan berani muncul, hanya butuh 30 napas waktu bagi yang lain untuk tiba di sini." Senior South Heaven Gate, Monart Ranking, dan God Ranking juga akan mengirimkan niat membunuh tanpa henti. Bahkan, kalau dia Eternal First Martial Monarch melakukannya, dia tetap akan mati. Jawabnya menenangkan adik juniornya itu yang tengah bimbang. Namun, tiba-tiba sebuah suara berkata, "Begitukah?" Sontak, kedua orang tersebut pun menjadi terkejut dikarenakan orang yang berbicara ternyata adalah Kinan yang melesat menuju ke arah mereka berdua. Mereka berdua pun dengan bersamaan berteriak, "Kinan! Itu Kinan!" Dan tanpa basa-basi, Kinan pun langsung melancarkan serangannya ke arah mereka berdua. Kultivator itu pun sambil menahan serangan Kinan, meminta adik juniornya untuk segera mengaktifkan rencananya agar para Martial God segera datang mengatasi Kinan. Seketika, Kinan pun merasakan hawa keberadaan musuh yang teramat kuat datang ke tempat itu. Ternyata seseorang telah datang ya. Oh, ternyata Taos Yin dan Yang. Sudah kukira kalian bukan orang sembarangan, ucap Kinan. Tepat di atas Kinan terlihat ada 5 cahaya yang bersinar terang. Ternyata itu adalah para Martial God yang diutus oleh South Heaven Gate untuk membunuh Kinan. Kinan pun sambil menatap 5 Martial God itu berkata, "Oh alah, ternyata 5 Martial God toh yang datang. Ternyata aku benar-benar diperhatikan ya," ucap Kinan. Salah satu Martial God pun dengan cepat langsung menuju ke arah Kinan dengan mempersiapkan serangannya. Terlihat serangan tersebut berbentuk sebuah formasi. Ia pun mengatakan agar Kinan tidak terlalu arogan dan bersiap untuk masuk neraka. Namun, serangan tersebut ternyata masih mampu ditahan oleh pedang Kinan.
Kinan di sini sengaja memancing emosi dari kultivator tersebut dengan mengatakan, "Serangan selemah ini ingin mengirimku ke neraka. Apakah kau ini bercanda ya?" Sambil memegang pedang, Kinan dan tersenyum licik, orang itu berkata, jika dirinya memang takkan mampu menghadapi Kinan seorang diri. Namun, ia memastikan jika Kinan takkan pernah bisa lari. Tiba-tiba, formasi tersebut pun menjadi melebar. Ternyata, formasi itu adalah sebuah jebakan untuk mengurung Kinan. Kinan pun cukup sedikit tercengang dan melihat ke berbagai arah. Dan terlihat 5 martial guard telah mengepung Kinan dan menjebak Kinan dalam sebuah formasi. Seketika, Kinan pun tidak bisa bergerak ataupun melawan balik. Kultivator yang sebelumnya menyerang Kinan pun mengatakan jika Kinan takkan pernah bisa kabur dari kematian walaupun Kinan memiliki sayap. Ia berkata seperti itu sambil mengumpulkan sebuah energi berwarna hijau di telapak tangannya. Kemudian dengan cepat ia langsung menyerang Kinan dengan energi itu yang disebut Soul Selling Speak. Di dalam hatinya, kultivator itu pun berpikir, jika Kinan terkena serangan tersebut, Kinan tidak akan mampu melawan, bahkan jiwanya juga akan terluka parah. Selain itu, Monarch Force Kinan juga akan tersegel, sehingga mengakibatkan Kinan tidak akan bisa berkutik sedikit pun. Kinan pun menerima serangan tersebut, terlihat tubuhnya diselimuti oleh aura hijau Soul Selling Speak. Dan seketika Kinan langsung mengeluarkan darah dari mulutnya yang pertanda jiwanya benar-benar terluka. Dan saat ini Kinan benar-benar berada di ambang kematian sesuai rencananya. Setelah Kinan berada di ambang kematian dan sudah terluka sangat parah, ia pun langsung memanggil Seven Luminaries untuk segera datang dan dalam beberapa detik, Seven Luminaries pun telah tiba untuk menjemput Kinan. Dengan sangat cepat, Kinan pun masuk ke dalam Seven Luminaries untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, tentu saja, para Martial Guard tidak akan membiarkan Kinan kabur begitu saja. Mereka pun segera memasang upright penghalang untuk mencegah agar Kinan tidak bisa melarikan diri. Kultivator berbaju merah berkata, "Mau kabur, jangan mimpi," ucapnya. "Oke, perlu Mimin ingatkan terlebih dahulu. Di sini Kinan bukan menjadi pengecut ya, dan tidak mampu melawan Martial Guard tersebut. Jadi Kinan sengaja tidak melawan agar dirinya benar-benar berada di ambang kematian sesuai rencananya." Kembali ke cerita, walaupun Seven Luminaries dikurung oleh upright penghalang, tapi ternyata Seven Luminaries berhasil menembus penghalang tersebut yang membuat salah satu kultivator Martial Guard itu terkejut dan tidak menduga jika upright penghalang yang sangat kuat itu bisa ditembus dengan mudah oleh Seven Luminaries. "Apa? Bagaimana mungkin?" ucap orang itu. Seseorang yang ada di dalam celah ternyata memperhatikan Kinan. Dengan senyuman jahat, orang tua itu tidak menyangka jika pedang Seven Luminaries itu sangat kuat. Pantas saja Kinan berani keluar. Namun orang itu mengatakan jika Kinan terlalu sombong dan meremehkannya. Tampaknya orang tersebut pun memiliki sebuah rencana jahat untuk Kinan. Orang itu pun mulai mengucapkan sebuah mantra. Hyphen Opposing Deduction Reveal the Great Dao. Seketika, aura hitam keunguan pun muncul dari tubuhnya. Kemudian orang itu menyuruh aura tersebut untuk segera pergi ke pegunungan Skycool, berpindah ke tempatnya di mana Seven Luminaries kini berada. Dan di dalam pedang Seven Luminaries terlihat Kinan benar-benar terluka sangat parah dan dibopong oleh Seven Luminaries. Seven Luminaries pun mengatakan jika Kinan sudah melakukannya dengan sangat baik. Kemudian Seven Luminaries pun mulai membaca mantra untuk mulai proses pengeluaran jiwa Kinan. Blossoming with the body, one with the flesh.
Kinan juga mengucapkan sebuah mantra, yaitu Art of the Primary Soul. Seketika tubuh Kinan masuk ke dalam pohon besar itu dan jiwa Kinan pun keluar dari tubuhnya. Setelah jiwa Kinan keluar, Kinan pun mengucapkan salam perpisahan kepada Seven Luminaries dan mengatakan sampai jumpa 7 tahun lagi. Seven Luminaries pun merasa bersyukur karena mereka telah berhasil mengeluarkan jiwa Kinan sesuai rencana. Dan dikarenakan ia merasakan adanya pengejaran, maka untuk saat ini tugas Seven Luminaries adalah menyapa para pengejar yang sedang ada di luar. Di tempat Putri Miao Miao, Putri Miao Miao yang mendapatkan laporan jika Kinan terluka parah pun sangat terkejut serta khawatir. Apa katamu? Kinan terluka parah dan juga terkena Soul Sealing Speak? Dengan ekspresi khawatir, Putri Miao Miao meminta sang pelayannya untuk memberitahukan Pak Tua Tangmu jika dirinya menyetujui sarannya dan Putri Miao Miao akan menemuinya besok. Sang pelayan yang mencemaskan Putri Miao Miao pun lalu memperingati Putri Miao Miao dengan berkata, "Putri, apakah Anda akan benar-benar pergi ke tempat itu? Banyak leluhur Lost Herb Garden yang telah meninggal di sana." Tapi Putri Miao Miao yang sangat percaya diri dan telah bertekad pun mengacuhkan peringatan dari sang pelayan. Menurut Putri Miao Miao, hanya karena orang lain banyak yang gagal, bukan berarti dirinya tidak bisa melakukannya. Lalu dengan wajah yang sangat serius, Putri Miao Miao berkata lagi, apalagi sekarang Kinan telah menjadi Eternal First Martial Monarch. Kalau aku tidak menjadi lebih kuat, bagaimana mungkin aku bisa mengikuti dirinya di masa depan? Jika aku masih lemah, bagaimana aku bisa membantunya? Ucap Putri Miao Miao. Berpindah ke Kinan yang saat ini berada di sebuah tempat. Sambil melihat tempat itu, Kinan merasa jika tempat tersebut tidak ada yang berubah. Namun tiba-tiba sebuah pintu pun terbuka. Kinan cukup terkejut. Ia pun perlahan memasuki pintu itu yang ternyata adalah sebuah portal teleportasi. Setelah Kinan memasuki portal itu, ia pun berada di sebuah ruang hampa. Kinan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini Ancient Demon Pet? Sambil melangkah maju, Kinan pun merasakan jika setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ruang dan waktu bergeser. Kinan jadi tidak merasa heran jika Ancient Demon Pet ini bisa mengarah ke Nine Heavens. Di sisi lain Demon Pet, terlihat seorang pria yang memiliki tato di dahinya keluar dari dalam pintu. Pria tersebut pun meminta Ancient Demon Pet untuk membantunya. Pria itu meminta tolong agar Kinan tidak dipindahkan secara acak dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dirinya. Dan juga meminta agar Kinan bisa mendapatkan tubuh yang cocok untuk dirinya. Kembali ke Kinan, Kinan yang sedari tadi terus berjalan pun tidak tahu sudah berapa lama dirinya menelusuri tempat tersebut. Tiba-tiba Kinan pun melihat sesuatu. Apa itu? Ucap Kinan. Ternyata Kinan di sini melihat sebuah bangunan. Lalu narator pun berkata, Heavenly Dao, Nine Heavens yang sudah lama ada. Kultivator Kinan belum kehilangan dirinya dalam wujud rohnya dan sudah berhasil mencapai akhir. Dengan demikian, Ancient Demon akan membangkitkan kekuatan ruang dan waktu, memberinya kesempatan untuk naik ke dunia para immortal. Seketika setelah melihat benda tersebut, Kinan pun langsung diteleportasi ke sebuah tempat. Terlihat Kinan tiba di sebuah tempat dan terdapat sisa-sisa bekas pertempuran di tempat itu. Banyak sekali mayat-mayat yang bergeletakan. Kinan pun merasakan sesuatu dan tiba-tiba sebuah serangan muncul. Untung saja Kinan berhasil menghindari serangan itu. Kinan juga merasakan apabila serangan tersebut mengenainya, maka akan berbahaya bagi jiwa tanpa raga Kinan ini. Tiba-tiba dari arah atas sebuah suara berkata, Kinan, kau masih dalam wujud rohmu. Itu tak akan bertahan lama di Nine Heavens. Ternyata Kinan menyadari
jika suara itu milik Empress Feiyu. Empress Feiyu pun mengatakan jika Kinan ini masih memiliki waktu sekitar 15 napas, maka daripada itu Kinan harus segera menemukan sebuah tubuh yang cocok untuk dirinya. Kinan pun merasa terkejut jika waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Singkat cerita, Kinan pun akhirnya menemukan sebuah tubuh yang telah mati, dan ia akan mengambil tubuh tersebut. Dengan cepat, jiwa Kinan pun masuk ke dalam tubuh tersebut, dan secara mengejutkan, tubuh itu kembali hidup dikarenakan roh Kinan memasukinya. Setelah memasuki tubuh itu, Kinan pun merasakan kultivasi yang dimiliki oleh pemilik tubuh itu sebelumnya. Kinan bergumam, kultivasi puncak ranah Martial Monarch dan tubuh yang setara dengan Martial Monarch lapisan kelima. Selain itu, usianya hampir sama denganku. Kalau di benua Changlan, dia akan dipertimbangkan sebagai seorang jenius tiada tara. Apa ini bedanya benua Changlan dan Nine Heavens? Aku penasaran, ada berapa banyak jenius di Nine Heavens yang punya kekuatan yang sama dengan pemilik asli dari tubuh ini? Kinan kemudian langsung bersila untuk berkultivasi. Sambil berkonsentrasi, Kinan kembali berpikir di dalam hatinya. Aku tidak yakin bahaya apa yang akan kutemui di sini. Aku harus segera memulihkan kultivasiku. Ketika Kinan sedang mencoba memulihkan kultivasinya dan sedang fokus, tiba-tiba ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Kinan pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang tengah terjadi. Kemudian di sini, Empress Feiyu pun muncul dan memberitahu Kinan. Ini adalah Immortal Root. Ranah di atas ranah Martial God adalah ranah Human God, ranah Earth God, dan ranah Heaven God. Di atas itu adalah Immortal. Immortal Root bisa dipupuk. Ada banyak jenisnya. Mereka dikategorikan ke dalam peringkat yang berbeda. Kinan kemudian bertanya, bukankah Martial Root ini sama dengan Martial Spirit di benua Changlan? Tidak, Martial Spirit di benua Changlan dimanipulasi secara artifisial, tapi Immortal Root di Nine Heaven lahir dari Dao. Kultivasimu masih terlalu rendah, kau tidak akan mengerti perbedaan antara keduanya. Jawab dari Empress Feiyu. Mendengar jawaban, jika Empress Feiyu mengatakan jika kultivasi Kinan ini masih rendah, Kinan pun seperti tertusuk. Kinan bergumam. Padahal Empress Feiyu tidak harus mengatakannya karena ia sendiri telah mengetahui tentang kultivasinya yang masih rendah. Namun Kinan kembali bersemangat setelah mentalnya dijatuhkan oleh Empress Feiyu. Lupakan, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Mari berkomunikasi dengan Immortal Root untuk menyerap energi spiritual dulu. Empress Feiyu pun kembali menjelaskan tentang keadaan di Nine Heavens ini kepada Kinan. Di Nine Heavens ada kultivasi dan penguasaan seni bela diri, ranah Martial Secret, ranah Martial Progenitor, ranah Martial Monarch, ranah Martial God, mengacu pada kultivasi seseorang. Adapun penguasaan seni bela diri mengacu pada tingkat pemahaman seseorang terhadap seni bela diri. Penguasaan seni bela dirimu adalah 4 tingkat ekstremitas. 4 tingkat ekstremitas adalah ekstremitas kekuatan, ekstremitas kemauan, ekstremitas pikiran, dan ekstremitas hati. Ini juga dikenal sebagai penguasa ekstremitas. Mereka yang menguasai ekstremitas tidak akan terkalahkan melawan lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Mereka bahkan bisa menantang mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kinan kembali bertanya, apakah ada tingkat yang lebih dari ekstremitas? Empress Feiyu pun menjawab jika ada. Namun dalam kondisi Kinan saat ini, tidak mungkin bagi Kinan untuk mendapatkan peluang untuk mencapai tingkat tersebut. Bahkan jika Kinan ini menemukan keberuntungan besar. Namun, kalau kau bisa melangkah sedikit saja melewati ambang pintu, itu akan memberimu perubahan yang luar biasa. Kau bahkan bisa mengangkat Dragon Killing Dao Destruction
deity eliminating spear setelah mencapai ranah martial god. Setelah mendengar penjelasan dari Empress Peiyu, Kinan pun berkata, "Oke, maka aku harus mencoba yang terbaik untuk mendekati ranah itu."